Halo, selamat sore. Selamat sore ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Khofifah, berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu kata dua kata tentang ceramah atau kemuliaan seorang perempuan. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir dalam majelis ilmu yang sangat dimuliakan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum datangnya ajaran Islam pada zaman jahiliyah, salah. Sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad pada zaman jahiliyah, perempuan mengalami masa-masa yang sangat sulit pada zaman itu, pada zaman jahiliyah. Perempuan mengalami hal terpuruk pada zaman jahiliyah. Masyarakat jahiliyah benci akan lahirnya seorang perempuan. Masyarakat jahiliyah mengubur bayi perempuan hidup-hidup di dalam liang lahat atau di dalam lubang. Di antara mereka ada yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup di dalam lubang. Di antara mereka ada yang memperlakukan perempuan layaknya binatang. Di antara mereka ada yang memperlakukan perempuan dengan hina dan kenistaan. Pada zaman jahiliyah, perempuan-perempuan dijual belikan layaknya binatang, perempuan-perempuan dilecehkan layaknya binatang, perempuan-perempuan diwariskan layaknya harta warisan. Jadi teman-teman, perempuan-perempuan pada zaman dahulu itu, pada zaman jahiliyah dijual belikan layaknya barang, dilecehkan layaknya binatang, dan diwariskan layaknya harta warisan. Sungguh pada zaman itu perempuan-perempuan benar-benar hina, perempuan-perempuan benar-benar sangat terpuruk pada zaman itu. Karena apa pada zaman itu perempuan bisa seperti itu? Karena pada zaman jahiliyah perempuan dianggap sebagai aib keluarga, perempuan dianggap sebagai pembawa kesusahan bagi keluarga, perempuan dianggap lemah, tidak bisa seperti laki-laki, perempuan tidak bisa diajak berperang seperti laki-laki, perempuan tidak bisa berdagang seperti layaknya seorang laki-laki. Maka dari itu pada zaman jahiliyah zaman dulu, perempuan dalam keadaan hidup-hidup dia dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya dengan sangat keji. Nah, dengan bobroknya akhlak kaum jahiliyah pada masa itu, maka lahirlah seorang nabi terakhir, nabi bagi akhir zaman, serta nabi penutup bagi para nabi-nabi sebelumnya, yaitu lahirlah seorang nabi yang sangat besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nah, Nabi Muhammad lahir ke dunia bagaikan bulan purnama di tengah-tengah kegelapan. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya? Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Kayak gitu ya. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Nyanyi dong, bisa nggak? Nggak bisa. Iya, jadi Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah zaman jahiliyah yang sangat bobrok akhlaknya itu. Nabi Muhammad lahir sebagai nabi akhir zaman, atau tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir ke dunia untuk apa? Ditugaskan oleh Allah membawa atau mengajarkan ajaran Islam kepada manusia.
menyempurnakan akhlak manusia, serta tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan. Jadi kita beruntung lahir di zaman, atau kita beruntung lahir jadi umatnya Nabi Muhammad. Coba bayangkan ketika kita lahir pada zaman jahiliyah, sudah dibunuh oleh orang-orang tua kita. Alhamdulillah, iya. Sesungguhnya ajaran Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan perempuan. Dengan menyamakan perempuan dan laki-laki, dengan menyamakan hukum-hukum syariat dalam kewajiban-kewajiban Allah, menyempurnakan keimanan dalam pahala dan kesiksaan, serta keumuman dan anjuran dalam ajaran Islam. Jadi antara laki-laki dan perempuan di mata Allah derajatnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan ketakwaannya kepada Allah, yang membedakan ketaatan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mis-solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apa? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 124. Nah, ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama di mata Allah. Namun begitu khusus untuk para wanita muslimah, mereka memiliki kedudukan yang istimewa di dalam ajaran Islam, di dalam Islam. Bahkan ada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, yang merupakan ibu adalah seorang wanita. Nah, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, yang merupakan ibu seorang wanita, serta pengabdiannya kepada seorang ibu atau wanita bisa 3 kali lebih banyak dibandingkan seorang ayah atau laki-laki. Iya. Nah, Nabi Muhammad menyebut 3 kali nama ibu dan nama ayah hanya satu kali. Maka dari itu kedudukan wanita sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita beruntung lahir jadi umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, agungnya tugas dan peran seorang perempuan bisa terlihat pada kedudukannya. Seorang perempuan merupakan pendidik pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, hendaknya seorang wanita mampu menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya kelak dan membekalinya dengan akhlak-akhlak yang baik bagi anak-anaknya kelak. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita solehah ya. Jadi kita beruntung lahir setelah zamannya Nabi Muhammad, atau kita beruntung menjadi umatnya Nabi. Apalagi kita lahir di Indonesia ya teman-teman, setelah ada Kartini, ibu kita Kartini kan ada lagunya kan. Iya, jadi kita sangat beruntung ya teman-teman. Kartini membenahi atau mengangkat derajat dan martabat wanita sama seperti Nabi Muhammad gitu ya teman-teman. Makanya ada kata-kata Kartini habis gelap terbitlah terang gitu. Karena pada zaman dulu itu perempuan nggak boleh sekolah. Zaman penjajahan dulu perempuan nggak boleh sekolah. Perempuan hanya boleh mengurusi sumur, dapur, kasur. Karena ada zamannya Kartini di Indonesia ini, kita bisa merasain sekolah, kita bisa merasakan nikmatnya bangku pendidikan. Maka dari itu jangan sia-siakan pendidikan teman-teman. Dan alhamdulillah kita sudah lahir
dan jadi umatnya Nabi Muhammad, serta sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita soleha. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Mohon dimaafkan karena saya di sini sama-sama belajar dan teman-teman semua sama-sama belajar ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan dulu dong pada kamera.